sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu untuk sholat Jumat dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelumnya, sebelum tiba di Pasar Badung, pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka, mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya yaitu agenda sholat Jumat dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali, kami di posko Banjar Tohpati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di Bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu, dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri, seluruhnya sudah ditemukan
dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau memperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini saya terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mau dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat
sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah. Dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur. Ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun, dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan
warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan, atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali. Kami di posko Banjar Topati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban, dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu, dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri, seluruhnya sudah ditemukan, dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau memperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini ya, terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan harus kita bermasakan itu Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang
tempat yang krusial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda.
sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi satu, selama sebulan jadi satu kemarin. Waktunya 24 jam, sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun, dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan, atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali, karena di posko Banjar Tohpati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban, dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di Bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri,
hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri seluruhnya sudah ditemukan dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau diperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini saya terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, peluang-peluang dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan harus kita masa minggu Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mau dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir.
Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah. Nah, memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah, kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah, ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur. Ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat, dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah, nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya, tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda, sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam, sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun, dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung,
Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan, atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali. Kami di posko Banjar Topati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban, dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu, dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri, seluruhnya sudah ditemukan, dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau berbicara hari-hari
sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini saya terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya, nanti mau dibantu. Dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur. Ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jebrana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini.
Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini. Bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat. Sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu untuk sholat Jumat dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya yaitu agenda sholat Jumat dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali. Kami di posko Banjar Tohpati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah
tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di Bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri seluruhnya sudah ditemukan, dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau memperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini saya terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan
pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka, mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Topati tersebut terjadi setiap tahun dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Topati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan, atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali, karena di posko Banjar Topati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di Bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu, dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri, seluruhnya sudah ditemukan, dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
budaya kalau diperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini ya, terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, peluang-peluang dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan harus kita masa minggu Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya, nanti mau dibantu. Dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat. Dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan
Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat, dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah, nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda, sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam, sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun, dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan, atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat, dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali, karena di posko Banjar Tohpati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur,
dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah tidak terjadi genangan air atau banjir. Dan sejak kemarin pagi hingga siang ini cuaca di Bali cerah dan cukup panas seperti biasanya. Namun saat ini kondisi di Bantaran Tukat Badung sendiri tengah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri seluruhnya sudah ditemukan dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Budaya kalau memperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini saya terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mau dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera
melakukan tindakan-tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu, Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jebrana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelumnya
sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang mendekat atau warga yang berinteraksi langsung dengan Wapres Gibran pun dibatasi, tidak semuanya diperbolehkan mendekat. Dan saat ini pengamanan sudah mulai meninggalkan atau tim pengamanan sudah mulai meninggalkan lokasi Pasar Badung untuk melanjutkan pengamanan di kegiatan selanjutnya, yaitu agenda sholat Jumat dan dilanjutkan dengan meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Baik, kemudian ketika kunjungan di posko pengungsian tadi, apakah ada juga bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada para pengungsi? Ya, betul sekali. Kami di posko Banjar Tohpati dan posko Ubung sendiri, Wapres Gibran memberikan sejumlah paket bantuan kepada para korban berupa sembako, kemudian perlengkapan tidur, dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk anak-anak sekolah, Wapres Gibran juga memberikan alat tulis berupa buku-buku kepada anak-anak yang menjadi korban dari bencana banjir tersebut. Baik, terakhir rekan Zainal, bisa Anda ceritakan bagaimana update terkini kondisi banjir di Bali untuk update korban dan juga apakah air banjir ini sudah mulai surut? Ya, untuk kondisi banjir di Bali sendiri saat ini sudah surut, keseluruhan sudah dilakukan proses pembersihan oleh tim gabungan baik dari pemerintah daerah maupun TNI Polri. Dan untuk update dari korban meninggal dampak banjir di Bali sendiri, hingga malam tadi keterangan dari Danrem 163 Wirasatya menyampaikan bahwa terdapat 15 orang korban meninggal dunia akibat bencana banjir yang terjadi di Bali. Sementara itu dari keterangan yang diterima atau informasi yang didapatkan dari pihak BNPB menyampaikan bahwa korban meninggal saat ini telah mencapai 17 orang. Dan untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang hilang, khususnya korban yang dilaporkan hilang di Kota Denpasar sendiri, seluruhnya sudah ditemukan, dan proses pencarian dihentikan kemarin malam, di mana salah satu korban terakhir yaitu Maimunah, perempuan usia 75 tahun, ditemukan sekitar pukul 21.30 WITA dan langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Zainal, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
budaya kalau memperhatikan hari-hari sehat semua Bapak Ibu, sehat ya. Ini ya, terima kasih sekali pada semua. Kemarin sebenarnya sudah kami hidup Bapak Ibu, keluar dari Bapak Ibu semua terkait rumah. Ini kan hari Jumat Sabtu Minggu Senin. Ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tapi ada jembatan juga ya Pak ya. Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Dan saya titip ini terutama untuk anak-anak, lansia, ibu-ibu ada bayi yang masih kecil. Gimana? Oke, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu yang masih menyusui, yang mungkin berkebutuhan khusus ini tolong diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden, kita diperintah untuk segera melakukan tindakan cepat dan pastikan ya Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 16 orang meninggal dan 1 masih hilang dalam bencana banjir di Bali. Diketahui banjir kali ini melanda lebih dari 120 titik di 7 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Saat ini petugas BNPB berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan sisa material serta penyedotan genangan air di basement Pasar Badung dan beberapa titik lainnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan status tanggap darurat yang semula diusulkan 14 hari dipercepat menjadi 7 hari. Sementara itu Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengerahkan 4 unit perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, lebih dari 400 prajurit TNI juga diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar juga mengerahkan prajuritnya untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Prajurit Lanal Denpasar bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir. Mereka juga membantu memberikan bantuan logistik makanan serta membersihkan lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Langkah cepat ini diharapkan dapat membuat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Satyana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah, dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jemberana ada 1, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6.
tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus. Kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua. Mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Ya tadi kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan, jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini, bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat, sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Saya sedang berada di Pasar Badung dan Wapres Gibran baru saja meninggalkan Pasar Badung dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu untuk sholat Jumat, dan setelah itu melanjutkan atau meninggalkan Bali melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan sebelum tiba di Pasar Badung pada pagi hari tadi sekira pukul 9.30 WITA, Wapres Gibran meninjau langsung posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di mana di sana Wapres Gibran beserta rombongan berinteraksi langsung atau berbincang langsung dengan sejumlah korban terdampak banjir yang berlokasi di Tohpati, Denpasar Timur. Dan pengaduan dari mereka atau keluhan dari mereka mengeluhkan bahwa untuk banjir sendiri di wilayah Tohpati tersebut terjadi setiap tahun, dan para korban meminta langsung kepada Wapres Gibran untuk segera ditanggulangi atau segera ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah dari posko Banjar Tohpati, rombongan Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke posko di Ubung, Kota Denpasar juga, dan baru setelah itu tiba di Pasar Badung. Demikian. Baik, kemudian seperti apa rekan Zainal pengamanan sejak kedatangan Wapres sampai tiba juga di lokasi pengungsian ini seperti apa? Untuk pengamanan kedatangan Wapres selama kunjungan kerja di Bali dilakukan oleh pengamanan VVIP dari TNI dan juga langsung oleh Pas Pampres, di mana di tiap titik yang menjadi kunjungan kerja dari Wapres Gibran mendapatkan pengamanan langsung secara VVIP, dan warga yang